Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melanjutkan ke bagian berikutnya, mari kita berdoa dulu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia bagian berikutnya. Wanita yang merupaiku di malam hari, karya The One and Only Resti Anjayani. Aku pikir suamiku lambat laun bisa menerimaku dan melupakan masa lalunya. Namun nyatanya dia seperti terpaksa menjalani hidup denganku. Lalu untuk apa aku ada di sini lagi? Meskipun raganya aku miliki tapi hatinya tidak. Aku merasa sangat rapuh saat ini. Ditambah masalahku yang aneh belum juga selesai. Meskipun ibu bilang kalau Nara sudah meninggal, tapi tetap saja rasanya sakit. Sekian lama aku berusaha meluluhkan hatinya, tapi sepertinya semua sia-sia. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan setelah mengetahui hal ini. Apakah aku sanggup terus bertahan dalam rumah tangga yang semu ini? Berpisah pun aku tak bisa membayangkannya. Mengingat kedua anakku yang masih kecil, aku tidak tega jika mereka harus kehilangan ayahnya karena perceraian. Saking sakit hatinya, aku memikirkan ini hingga tak kusadari. Aku menangis sambil sesenggukan, membuat Mas Randy membuka matanya. Dia terperanjat bangun saat mendapatiku menangis sambil menatapnya. "Elsa, kamu kenapa menangis?" tanyanya. Aku buru-buru mengusap air mataku, lalu berusaha terlihat baik-baik saja. "Gak apa-apa mas, aku hanya rindu bapak dan ibu di kampung," jawabku. Terus terang saja baru kali ini aku mengeluh padanya. Karena selama ini aku selalu menutupi semua kesedihan dan keluh kesahku. Aku tidak ingin membuatnya merasa terbebani sedikit pun, saking aku cintanya pada suamiku itu. "Kamu yang sabar ya. Nanti kalau mas punya uang, kita akan pergi ke sana." "Iya mas." Aku masih berusaha menutupi kesedihanku yang sebenarnya pada Mas Randy, karena aku masih berharap dia bisa melupakan mantannya yang sudah meninggal itu. Siang ini, aku berencana untuk pergi dari rumah untuk menemui ibu mertuaku. Aku tidak tahu lagi harus berbicara masalah ini pada siapa, karena ini adalah aib rumah tanggaku. Aku tidak bisa menceritakannya pada sembarang orang. Aku menggendong adik Naura dan menuntun abang Raka yang baru pulang sekolah sekitar 1 jam yang lalu. Meskipun dalam keadaan lemah, aku ingin ke rumah ibu mertuaku untuk meminta pendapatnya mengenai Mas Randy yang tidak bisa melupakan mantannya. Sesampainya di depan rumah, ibu mertuaku terkejut melihat kedatanganku, lalu menghampiriku dan mengambil alih menggendong adik. "Elsa, kok kamu kesini nak? Kamu kan lagi sakit," tanya ibu mertuaku. Aku hanya tersenyum menanggapinya. "Wajah kamu pucat, ayo duduk sini." Aku pun masuk ke dalam, lalu duduk di kursi ruang tamu. "Bu, sebenarnya Elsa kesini ingin membicarakan sesuatu," kataku memulai pembicaraan. "Ada apa, Sa? Apa ada masalah?" Aku menyuruh abang Raka keluar untuk bermain agar dia tidak mendengar pembicaraan kami. "Mas Randy bu, dia..." Rasanya tenggorokanku tercekat saat ingin mengatakan hal ini pada ibu. Meskipun aku tahu dari awal kalau memang dia masih mencintai Nara. "Randy kenapa, Sa?" tanya ibu cemas. "Mas Randy masih terus mencintai Nara sampai saat ini, Bu. Aku merasa tidak tahu harus berbuat apa lagi untuk meluluhkan hati Mas Randy agar bisa mencintaiku dan melupakan Nara." "Kamu yang sabar ya, Sa. Nara kan udah meninggal. Cinta-cintanya Randy padanya, mereka tidak mungkin kembali lagi. Randy tidak mungkin meninggalkanmu," ucap ibu menenangkanku. Omongan ibu memang ada benarnya.
Aku sudah tahu resikonya dari awal kalau ini akan terjadi. Tapi yang lebih menyakitkan di saat aku sedang jatuh sakit pun, Mas Randy lebih memikirkan Nara. Buktinya dalam tidur pun dia menyebut namanya. Meskipun sudah meninggal, tapi Nara masih menjadi orang ketiga dalam pernikahan kami. Iya bu, Elsa sudah dibutakan rasa cemburu. Tapi boleh kan bu, Elsa menginap di sini untuk malam ini saja. Elsa ingin menenangkan diri, ucapku. Tentu boleh, Sa. Nanti biar ibu yang bicara pada Randy. Malam ini aku dan kedua anakku menginap di rumah mertuaku. Ibu bilang pada Mas Randy kalau malam ini ibu yang akan menjagaku karena kondisiku yang masih sakit. Sementara itu Mas Randy tidur di rumah kami sendirian. Waktu menunjukkan pukul 10 malam. Perasaanku gelisah dan terus mengingat suamiku. Ibu mertuaku masuk ke dalam kamar dan mendapatiku sedang melamun di atas ranjang. "Kamu belum tidur, nak?" tanya ibu mengagetkanku. Belum bu." "Nak, apapun yang terjadi, tidak semestinya seorang istri meninggalkan suami." Nasihat ibu mertuaku berputar di kepalaku. Aku memutuskan untuk kembali ke rumah suamiku tengah malam itu juga tanpa mengabarinya terlebih dahulu. Aku berjalan di kegelapan malam sendirian tanpa rasa takut. Karena aku menitipkan abang dan adik yang sudah tertidur pulas di rumah ibu. Aku membuka pintu rumah dengan kunci cadangan yang kubawa. Aku berjalan mengendap-endap menuju kamar karena takut mengganggu Mas Randy jika sudah tidur. Namun pintu kamar tidak tertutup rapat dan cahaya terang mencuat dari dalam. Aneh. Biasanya jam segini suamiku sudah tidur dan mematikan lampu. Aku mengintip ke dalam pintu kamar. Harum sesuatu menyeruak masuk ke dalam cuping hidung, dan betapa terkejutnya aku saat melihat pemandangan yang baru saja kulihat. Di sisi lain, kata hati adalah keyakinan. Meski tidak sepenuhnya benar, tapi ada baiknya mengikutinya, meski harus tetap waspada. Mantap kulangkahkan kaki menuju pintu kamar yang sedikit terbuka, dan betapa terkejutnya aku saat melihat Mas Randy sedang duduk di bawah dengan posisi bersila. Di hadapannya ada beberapa macam sesaji. Mata Mas Randy dalam keadaan tertutup, seperti orang sedang bersemedi, sehingga dia tidak menyadari kedatanganku. Apa yang dilakukan suamiku? Berbagai pertanyaan berkecamuk di dalam pikiran. Semua yang aku lihat saat ini biasanya dilakukan oleh sesuatu yang berhubungan dengan ritual mistis. Sejak kapan suamiku melakukan hal ini? Dan apa gunanya? Awalnya aku ingin memanggilnya untuk menanyakan langsung apa maksud dari semua ini. Namun kuurungkan niat. Aku mundur beberapa langkah dan bersembunyi di belakang lemari. Jantungku seakan enggan berkompromi. Saat dihadapkan dengan sesuatu yang aneh membuat lonjakan jantung semakin terpacu. Keringat dingin menghiasi kening, rasanya ingin mengumpat keras hingga ketakutan ini berakhir. Mas Randy sepertinya sudah selesai, karena dupa yang dibakar telah ditiup. Mas Randy berbalik dan melangkah keluar kamar hendak ke dapur. Ia terperangah kaget, hingga tanpa suara berjingkat sedikit saat melihatku. "Elsa, kok kamu di sini? Sudah lama?" Antara menjawab pertanyaan dengan jujur, ataukah harus diam, kegalauan dalam pikiranku berhenti sejenak. Aku menatap tajam Mas Randy, menyiapkan kondisi, dan mulai bertanya padanya. "Apa maksud semua tadi, Mas?" Perlahan aku menginterogasinya. Lelaki berlesung pipi itu pun tersebut seakan ketakutan. Ada kecemasan pada tatapannya. Aku hanya ingin tahu. "Coba Mas, jelaskan." Kuseka keringat yang membasahi kening. Lututku terasa lemas, kepala pun terasa pusing, karena saat ini kondisiku memang sedikit sakit. Bro, tiba-tiba saja aku jatuh pingsan dan tak sadarkan diri. Sementara setelah itu, aku terbangun lalu mendengar suara dari kamar mandi. Aku melihat Mas Randy sedang mandi, lalu aku syok ketika melihat sosok diriku sedang menemani suamiku mandi. Mas Randy tidak menyadari itu bukan aku. Itu sosok lain yang menempati ragaku. Sosok itu telah berhasil mengambil alih ragaku.
Seharusnya aku mendengar kata bapak untuk menenangkan diri agar tidak lemah. Nakal ya kamu, kata Mas Randy sambil mencubit pipi diriku. Hihi, kali-kali suasana baru mas, biar gak bosen. Sosok diriku berkata dengan suara orang lain. Kalau nanti dia datang bagaimana? Dia pasti kebingungan, kata suamiku sambil menempelkan tubuhnya yang polos pada tubuhku. Tenang saja mas, dia pasti sedang mimpi indah, apalagi mas habis menservisnya. Kenapa? Kamu cemburu ya? Aku senang kalau kamu cemburu. Mas sengaja kan? Kalau nggak begitu, kamu tidak akan menjadi milikku selamanya, Nara. Lagi pula servis itu cuma dia dariku, ucapan terima kasih dariku karena telah merawat anak-anakku selama ini. Sekarang aku sudah menjelma menjadi istrimu, mas. Aku sudah mau menuruti permintaan mas untuk menempati tubuh Elsa selamanya. Tapi aku tidak bisa melenyapkan roh Elsa. Aku sudah tidak mempunyai daya jika sedang menempati raga dari tubuh Elsa ini, mas. Tenang saja, kamu tidak perlu khawatir. Mas sudah menyiapkan semuanya. Besok seorang dukun akan datang. Orang-orang akan tahunya kalau aku sedang berusaha menyembuhkan Elsa, padahal aku sedang berusaha menyingkirkannya agar rohnya tidak bisa kembali pada tubuhnya ini. Aku pun yang telah mendengar percakapan itu berteriak, "Kamu jahat mas, apapun kulakukan demi kamu tapi kau," teriakku. Namun mereka sama sekali tidak mendengar atau melihatku. Mereka pun berciuman dan saling bercumbu. Mereka tidak menyadari keberadaanku. Dadaku sesak, duniaku seakan runtuh. Suamiku yang belakangan ini terlihat berubah baik ternyata hanya sandiwara. Diam-diam dia merencanakan untuk menggantikanku dengan mantan kekasihnya. Kebahagiaan sesaat yang kurasakan selama seminggu itu palsu. Mas Randy, suamiku benar-benar gila. Menikahinya selama ini hanyalah neraka untukku. Hatiku semakin hancur, teringat anak-anakku yang tidak berdosa. Jika aku tidak bisa kembali ke tubuhku, maka aku tidak bisa merawat mereka lagi. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku pun pergi meninggalkan sepasang kekasih jahanam itu. Aku membayangkan wajah anak-anakku sambil menangis. Aku pun pergi ke rumah ibu mertuaku untuk melihat kedua anakku yang aku tinggalkan di sana. Kalau saja aku tidak pergi ke rumah ini dan melihat semua kebenaran yang terjadi, mungkin selamanya aku tidak akan tahu kebusukan suamiku itu. Tapi resikonya sekarang, aku sudah terjebak dalam permainan laki-laki tidak tahu diri itu. Adik Naura sedang tidur bersama ibu mertuaku. Aku pun beralih ke kamar Abang Raka. Kemudian tanpa sengaja aku membangunkannya. Abang melihatku terkejut. Aku meletakkan jariku di mulutku dan menyuruh abang jangan mengeluarkan suara. "Mama kenapa menangis? Ini beneran mama kan?" tanya anakku bersuara pelan dengan wajah masih mengantuk. Tetapi dia pun menyadari wujudku yang berbeda sekarang. "Iya bang, ini mama. Kamu tidak usah takut. Sini, kemari peluk mama." Aku pun mendekap anakku penuh haru. Mungkin hari esok tak ada lagi untukku. Kemudian anakku mulai bertanya, "Mama kenapa jadi seperti hantu?" Tanyanya polos. "Kamu lagi mimpi bang," jawabku. Kuputuskan untuk mengatakan hal yang terjadi padaku ke abang, seolah aku sedang berbicara padanya dalam mimpi. Abang dapat melihatku saat ini. Kesempatan ini mungkin tak ada esok hari. Maka aku putuskan untuk memanfaatkannya selagi bisa. Dengar ya bang, abang gak perlu takut jika mama jadi hantu. Karena mama akan tetap sayang abang dan adik. Besok pagi, abang akan bangun. Tapi mama yang abang lihat besok bukan mama yang selama ini sayang sama abang. Memangnya mama abang ada di mana? Tanyanya setengah mengigau. Mama akan selalu ada di dekat abang. Mama akan jaga abang. Meskipun abang tidak bisa bertemu mama. Abang tidak boleh percaya apapun selain apa yang mama bilang ke abang ya. Mama sayang abang. Sekarang abang bobok ya. Iya ma, abang juga sayang sama mama, katanya sambil mencium pipiku. Lalu kembali tertidur. Kuselimuti anakku. Tak lama kemudian azan subuh berkumandang. Wujudku perlahan berubah menjadi tak kasat mata. Aku melemah,
tetapi aku masih bisa merasakan dan melihat semua hal di sekelilingku. Sudah terlambat untukku kembali ke rumah orang tuaku dan meminta tolong pada ayahku. Kini aku hanya bisa menunggu waktu sampai kapan dukun itu datang dan melenyapkanku. Hari berganti. Matahari mulai meninggi. Pasangan kekasih jahanam itu masih tertidur pulas. Mungkin mereka lelah setelah bercumbu sampai pagi. Ibu mertuaku mengetuk pintu rumah, namun tidak ada yang membukanya. Dia bermaksud mengantarkan adik dan abang, karena semalam mereka menginap di rumah ibu mertuaku. Tok 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 tok. Assalamualaikum, Randy, Elsa, ucap ibu setengah berteriak. Setelah menunggu sekitar 15 menit akhirnya, Mas Randy membuka pintu yang sebenarnya tidak dikunci sejak tadi. Randy, kamu baru bangun, Elsa mana? Tanya ibu yang melihat Mas Randy mengucek matanya karena masih mengantuk. Elsa di kamar bu, masih tidur, jawab Mas Randy terbata-bata. Oh, Elsa pasti masih sakit ya. Semalam dia memaksa untuk pulang ke sini. Sekarang ibu mau mengantarkan Raka dan Aura, kata ibu menjelaskan. Mas Randy pun buru-buru mengambil alih kedua anakku lalu membawa mereka masuk ke dalam rumah. Sementara itu ibu langsung berpamitan pulang. Abang tunggu di kamar sebentar ya. Ini baru jam 6 pagi, ayah masih ngantuk, ucap Mas Randy lalu kembali masuk ke dalam kamarnya, membawa adik lalu dia tidur kembali. Waktu menunjukkan pukul 7 pagi. Abang berkali-kali mengetuk pintu kamar untuk membangunkan mereka. Kasihan abang, mungkin dia lapar. Biasanya pagi-pagi aku sudah menyiapkan sarapan untuknya. Dan yang lebih membuat batinku menjerit, anakku yang masih bayi, dia menangis sejak tadi meminta ASI. Namun aku tak bisa melakukan apapun. Andai saja aku tahu bagaimana caranya agar aku bisa menyentuh mereka atau benda-benda di sekitarnya, sekarang aku pasti sudah bisa menolong anakku. Mama, bangun ma, adik nangis terus. Abang juga lapar ma, kata abang terlihat mengkhawatirkan adiknya. Aku benar-benar merasa tersiksa karena tidak dapat melakukan apapun di saat anak-anakku menderita. Abang terus mengetuk pintu kamar, sementara adik terus menangis. Mas Randy, anak-anakmu itu, aku masih ngantuk, suruh mereka diam, teriak Nara yang terdengar olehku. Rasanya ingin ku cekek dia. Jadi tubuhnya Elsa itu udah dirasuki rohnya Nara. Nah sekarang rohnya Elsa nggak bisa masuk ke tubuhnya sendiri. Oke lanjut. Tak lama kemudian Mas Randy pun bangun dan mencoba mendiamkan si adik yang sudah kelelahan menangis. Tetapi si adik tetap menangis meminta ibunya. Dia nggak mau berhenti menangis. Coba kamu susui dulu, gumam Mas Randy setengah mengantuk. Aku bukan ibunya, aku nggak mau susui aja sendiri, jawab Nara marah karena Mas Randy yang terus mengganggunya. Tentu saja dia seperti itu karena dia bukan aku yang selalu menurut dan menyayangi anakmu mas. Dalam hatiku puas melihat Mas Randy diperlakukan seperti itu. Tolong Nara, gendong dia sebentar saja, karena biasanya dia akan berhenti menangis kalau ibunya yang menggendong. Nara pun akhirnya bangun dengan terpaksa. Dia menggendong si adik lalu Mas Randy membuka pintu kamar menghampiri abang. Mama, abang lapar, teriak abang yang langsung menghampiri Nara. Nara pun terkejut. Dia tidak bisa mendiamkan si adik dan kini si abang sudah menggelendotinya. Dia menatap Mas Randy dengan kesal. Abang, ayo sarapan sama ayah, jangan ganggu mama, kata Mas Randy mencoba menenangkannya. Sana sama ayah, jangan ganggu mama, urus yang ini aja udah pusing, gerutu Nara di depan anakku. Abang pun terlihat kaget melihat mamanya seperti itu. Setelah membuatkan sarapan untuk si abang, Mas Randy pun kembali ke kamar untuk menggendong si adik. Sebab adik Naura tak mau juga berhenti menangis. Sudah aku bilang, dia gak mau denganku. Mas masih saja memaksa. Anak bayi bisa membedakan, tidak seperti orang dewasa yang tidak peka. Kamu juga harus peka seperti anakmu. Aku bukan Elsa yang selalu menurutimu, gerutu Nara. Iya sayang, maaf. Sabar ya, nanti juga mereka terbiasa. Kamu juga kan masih kaget jadi ibu baru. Biar anak-anak sama aku dulu. Kamu istirahat ya sayang, kata Mas Randy perhatian dan memanjakan Nara. Beda sekali perlakuannya denganku.
Akhirnya Mas Randy memanggil Mbak Imel ke rumah. Kemudian si adik diberikan susu botol oleh Mas Randy. Adik Naura yang kelelahan setelah menangis pun akhirnya merasa nyaman bersama Mbak Imel, sahabatku yang sangat baik. "Kenapa mamahmu bang? Apa sakitnya tambah parah?" tanya Mbak Imel pada abang. Mas Randy ketika itu sedang di kamar bersama Nara. "Mama gak sakit kok bude. Tadi aja mama bisa marah-marahin ayah." "Hah? Mamamu marahin ayahmu?" Mbak Imel terkejut tak percaya. "Iya, soalnya mama gak mau repot. Mama masih mau bobo." "Ah, masa sih mamamu seperti itu bang?" "Iya, mama aneh kayak bukan mama," jawab anakku polos. Tak lama kemudian Mas Randy keluar menemui Mbak Imel. "Waduh mbak, maaf merepotkan lagi nih," kata Mas Randy. "Gak apa-apa Randy, jangan sungkan. Elsa gimana? Apa sakitnya tambah parah? Mbak tengok boleh?" "Jangan mbak, maksudnya saya nanti aja, dia sudah tidur." Mas Randy gelagapan. "Oh sudah tidur ya?" gumam Mbak Imel. Insting tajam Mbak Imel sepertinya mulai bekerja. Aku berharap Mbak Imel bisa menemukan keganjilan pada sosok yang menyerupaiku. Andai saja dia bisa menengokku sebentar, sahabatku pasti akan mengenali bahwa sosok itu bukan aku. "Mbak, nanti siang saya mau panggil orang pintar ke rumah. Sepertinya sakit yang dialami oleh Elsa bukan sakit biasa. Mungkin ada orang yang mau berniat jahat sama Elsa. Apa mbak tahu siapa yang memusuhi Elsa?" kata Mas Randy memulai sandiwaranya. "Setahu mbak tidak ada ya Randy. Elsa orangnya kalem, malah jarang bergaul. Seharian di rumah saja kerjaannya." "Maaf ya mbak, bukannya saya mau fitnah, tapi saya yakin orang yang nyebar gosip soal Elsa pasti ada maksud jahat. Mbak Imel, tolong saya ya, jaga anak-anak. Semoga saja makhluk kiriman atau apapun itu bisa dilenyapkan hari ini." Mbak Imel mengangguk pelan. Dia menatap Mas Randy dengan tatapan aneh. Mungkin Mbak Imel curiga sebab urusanku dengan Bu Siti sudah selesai dan Bu Siti tidak seperti apa yang difitnahkan Mas Randy. Hanya Mbak Imel yang bisa menolongku. Aku yakin pada sahabatku. Semoga saja dia bisa menyelamatkanku. Saat ini aku hanya bisa berdoa agar apapun rencana Mas Randy untuk menggantikan ragaku dengan Nara bisa gagal. Aku masih belum siap untuk kehilangan anak-anakku yang masih kecil. Apalagi harus digantikan dengan wanita yang sama sekali tidak akan menyayangi anakku dengan tulus. Mas Randy telah dibutakan oleh cintanya, sehingga melupakan aku, ibu dari anak-anaknya yang asli, tidak akan pernah tergantikan oleh siapapun. Meski ragaku dikuasai oleh Nara sekarang, tapi kasih sayangku tidak akan pernah bisa dihilangkan. Kalau begitu, saya permisi dulu Randy. Biar Raka dan Naura saya bawa ke rumah. Seperti biasa nanti sore saya antar lagi, ucap Mbak Imel. "Iya Mbak Mel, terima kasih banyak," kata Mas Randy. Mbak Imel sahabatku pun pergi membawa anak-anakku. Setidaknya bebanku berkurang separuh. Anak-anakku aman bersama orang yang kupercaya. Kurasakan betapa mirisnya hidupku. Suamiku sendiri ternyata orang yang tidak bisa aku percaya. Sedangkan tetanggaku memiliki hati yang tulus pada anak-anakku. Di sisi lain, Mas Randy mengambil ponsel miliknya, lalu dia terlihat menelpon seseorang. "Bah, sekarang saja ya, jangan ditunda lagi, nanti kesorean," kata Mas Randy. Tak sabar ditelepon. "Siang ini mbak ada janji, sore dikit ya," jawab si Mbak Dukun. "Kalau sore anak-anak saya sudah di rumah mbak." "Tenang saja, mereka kan masih kecil, tahu apa mereka," jawab dukun ini enteng. Akhirnya Mas Randy pun mengalah. Si Mbah Dukun datang sore hari. Tak seperti yang diharapkan Mas Randy. Saat sore suasana lingkungannya ramai membuat Mas Randy tak nyaman. Banyak tetangga yang sering duduk di depan teras rumahnya. Kehadiran Mbah Dukun mengundang penasaran mereka. Akhirnya satu persatu tetangga mulai berseliweran di depan rumah. "Kan saya juga bilang apa mbah, kalau terlalu sore kita nggak bisa terlalu luasa," kata Mas Randy pada si Dukun. "Sudah kamu gak usah panik, pokoknya semuanya pasti beres," gumam Dukun itu dengan sombongnya. "Di mana istrimu?" tanya si Mbah. "Sebentar saya panggilkan,"
kata Mas Randy. Kemudian ia pergi dan kembali membawa Nara yang telah menempati tubuhku. Loh, bukan istrimu yang ini. Maksud Mbak istrimu yang... Istri Randy yang mana, Pak? Tanya Mbak Imel yang tiba-tiba muncul membawa kedua anakku untuk mengantarnya pulang. Mas Randy dan Mbak Dukun itu pun terkejut bukan main. Istri Randy yang saya tahu ya cuma Elsa ini, kata Mbak Imel curiga. Maksud Mbak, makhluk yang menyerupai istri saya ya Mbak, jawab Mas Randy segera menutupi. Iya, di mana makhluk itu terakhir kali kau lihat? Mbak Dukun terlihat gugup. Semalam dia tidak muncul lagi Mbah, jawab Mas Randy. Semalam dia muncul Mbah. Tadi Abang Raka cerita ke saya kalau dia mimpi bertemu hantu mamanya, kata Mbak Imel menyela. Mas Randy dan Dukun itu saling bertatapan. Ekspresi mereka pun terlihat kebingungan. Benar Bang? Kenapa Abang gak cerita ke ayah? Tanya Mas Randy langsung menghampiri Bang Raka. Dukun itu menghampiri Bang Raka. Anak pintar, kamu harus dengar kata-kata Mbah ya. Hantu itu bukan mamahmu. Lihat mamamu yang asli, ada di sana, kata Dukun itu menunjuk ragaku yang telah ditempati Nara. Enggak, dia bukan mama Bude, Abang takut. Anakku ketakutan dan bersembunyi di belakang Mbak Imel. Mas Randy dan Dukun itu mulai terlihat panik. Aku bersyukur Allah mengirimkan anak pintar dan teman setia sebagai penolongku. Abang menuruti kata-kataku waktu itu agar tidak mempercayai siapapun selain apa yang aku katakan padanya. Mbak Dukun dan Mas Randy tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian Nara menghampiri Mbak Imel. Dia mengambil adik Naura dari gendongan Mbak Imel. Sini Mbak, biar aku gendong anakku, katanya dengan suara lembut yang berpura-pura. Abang, sini manis mendekat ke mama. Mama bukan hantu nak, gak usah takut, bujuk Nara. Jangankan abang, adik Naura pun seketika langsung menangis histeris dalam gendongan Nara. Mereka tidak mau bersama sosok ibu jadi-jadian. Mbak Imel pun merasakan keanehan itu. Abang gak boleh begitu sama mama, kata Mas Randy berusaha membujuk. Nanti ayah akan usir hantu yang mengganggu abang dan mama. Abang jangan takut ya. Mbah, tolong langsung mulai saja Mbah, perintah Mas Randy. Baiklah, jawab Dukun itu segera memulai aksinya. Ia mengeluarkan peralatan pemburu hantunya dan segera memulai ritualnya. Sepertinya dia masih bersembunyi Pak Randy, kata Dukun itu. Tolong temukan dia Mbah, dia makhluk jahat. Dia bikin istri saya sakit, musnahkan saja dia, seru Mas Randy mencoba terlihat lebih meyakinkan. Loh, bukannya Elsa sudah sembuh Randy? Abang bilang tadi pagi mamanya bisa marah-marah, kata Mbak Imel mencoba menelisik. Enggak Mbak, aku masih sakit. Aku seperti bukan diriku karena pengaruh jahat makhluk kiriman itu Mbak. Anak-anakku jadi takut padaku, jawab Nara berdalih. Pasti ini ulah Bu Siti, persis seperti dugaan kamu waktu itu Sak. Kamu bilang ke aku bahwa Ibu Siti yang kirim ilmu hitam itu ke kamu kan? Kata Mbak Imel sengaja bertanya. Iya Mbak bener, jawab Nara tanpa ragu terpancing. Mbak Imel pun terbelalak kaget, menyadari dengan yakin kalau sosok yang dilihat bukan sahabatnya. Cepet Mbak, habisi saja makhluk itu, teriak Nara. Kau yang seharusnya dihabisi setan jahat, teriak Mbak Imel pada Nara. Sontak, mereka pun semua terkejut. Mbak Imel segera merebut Naura dari tangan Nara. Kemudian dia mundur menjauhi para penjahat itu untuk melindungi anak-anakku. Ternyata jebakan pertanyaan Mbak Imel membongkar semuanya. Bersambung, nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Teman-teman juga bisa mampir ya, sambil nungguin kelanjutannya, mampir ke channel Cadangan Admin. Itu di layar akhir ada. Dilihat ya, di layarannya, tinggal disentuh saja. Nanti akan langsung otomatis masuk ke channel Cadangan Admin tersebut. Saya pamit ya, terima kasih Kak Resti Anjayani. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mau menyimak kisah ini di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin.